Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawanti Putri, pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi di sesi 7 Gender dalam Pendidikan Dasar bagian 2 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, pada di sesi 7 ini saya menganalisis artikel terkait isu gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar. Artikel berjudul Implementasi STEM dalam Mengkonstruksi Kesetaraan Gender pada Usia Dini yang diterbitkan dalam Jurnal Obsesi tahun 2022 membahas secara mendalam tentang peran pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics dalam membangun kesetaraan gender sejak usia dini. Menurut Bidu dan Lavisha 2023. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap stereotip gender dan bias sosial yang masih kuat dalam praktik pendidikan dan kegiatan pembelajaran anak, termasuk dalam bidang sains teknologi. Pada bagian pendahuluan, penulisan artikel mengemukakan bahwa sejak dini, anak laki-laki dan perempuan sering diberlakukan berbeda dalam aktivitas belajar dan bermain. Anak laki-laki cenderung didorong untuk mengeksplorasi hal-hal yang bersifat logis, teknis, dan eksperimental. Sedangkan anak perempuan sering diarahkan pada aktivitas yang lembut, estetis, atau bersifat sosial. Pola perlakuan seperti ini tanpa disadari menciptakan ketimpangan pengalaman belajar dan kesempatan berpartisipasi, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan dalam penguasaan konsep sains dan teknologi. Sejalan dengan Boyce et al. 2021, fenomena ini tidak hanya terjadi di pendidikan anak usia dini, tetapi juga berlanjut hingga ke jenjang sekolah dasar, di mana guru sering memberikan banyak perhatian, kesempatan bertanya, dan dorongan kepada siswa laki-laki dalam pembelajaran sains. Sementara itu, siswa perempuan seringkali hanya menjadi pengamat pasif atau kurang diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dan eksplorasi. Bias perlakuan semacam ini dapat menghambat perkembangan rasa ingin tahu ilmiah dan kepercayaan diri anak perempuan dalam bidang sains. Nah, temuan penelitian dan pembahasan. Menurut Al-Hamdi 2023 pada bagian hasil dan pembahasan, penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa praktik pembelajaran yang belum responsif terhadap isu gender menyebabkan adanya ketimpangan dalam pengalaman belajar antara anak laki-laki dan perempuan. Guru yang tidak menyadari adanya bias gender cenderung memperlakukan kedua kelompok tersebut berdasarkan asumsi tradisional bahwa anak laki-laki lebih kuat dalam logika dan eksperimen, sementara anak perempuan lebih cocok pada kegiatan yang bersifat artistik atau sosial. Kemudian, relevansi dengan fenomena di sekolah dasar. Artikel ini sangat relevan dengan fenomena yang terjadi di sekolah dasar, di mana guru masih sering lebih memprioritaskan partisipasi siswa laki-laki dalam kegiatan sains. Bias ini dapat terlihat dalam bentuk pemberian tugas eksperimen yang lebih menantang kepada siswa laki-laki, pemberian kesempatan berbicara yang lebih banyak, atau persepsi bahwa anak laki-laki lebih cepat memahami materi sains. Akibatnya, anak perempuan sering merasa tidak percaya diri dan menganggap bahwa sains bukan bidang yang cocok bagi mereka. Nah, kondisi ini juga memperkuat hasil temuan artikel bahwa kesenjangan gender dalam pembelajaran sains tidak hanya bersumber dari kemampuan individual, tetapi juga dari pola interaksi sosial di ruang kelas. Guru memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang setara dengan memastikan semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, bereksperimen, dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Nah, solusi ini ditawarkan dalam artikel menjadi sangat relevan, yaitu perlunya desain pembelajaran yang sadar gender yang meliputi pelatihan guru tentang pendidikan responsif gender agar guru mampu mengenali bias yang tidak disadari dan menerapkan pendekatan yang adil bagi semua siswa. Kemudian yang kedua, pengembangan materi dan aktivitas tim yang inklusif. Kemudian yang ketiga, penyediaan lingkungan belajar yang mendukung partisipasi setara. Yang keempat, dukungan kebijakan sekolah dan kurikulum yang menekankan kesetaraan gender sebagai nilai penting dalam pendidikan dasar.
Nah, dengan demikian, pembelajaran SAINS di sekolah dasar tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana membangun nilai keadilan dan kesetaraan sosial sejak dini. Dengan upaya tersebut, pendidikan dasar dapat menjadi fondasi penting bagi terbentuknya generasi yang melek sains, berpikiran kritis, serta menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah sumber-sumbernya. Sekian pemaparan materi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.